Isle of Man Titi, balapan yang menantang maut. Bayangkan, kamu memacu sepeda motor hingga lebih dari 300 km per jam. Di kiri dan kanan bukan area run-off seperti sirkuit modern, melainkan tembok batu, pagar rumah, pohon, tiang listrik, bahkan trotoar. Satu kesalahan kecil saja bisa menjadi yang terakhir. Inilah Isle of Man Titi, balapan yang selama lebih dari 1 abad dianggap sebagai ujian keberanian terbesar bagi seorang pembalap. Bagi sebagian orang, ajang ini terlalu berbahaya untuk diikuti. Namun, bagi para pembalap yang berdiri di garis start, Isle of Man Titi bukan sekedar perlombaan, ini adalah panggung keabadian. Setiap tahun, ribuan penggemar dari seluruh dunia datang ke sebuah pulau kecil di antara Inggris dan Irlandia. Jalan raya yang biasanya dilalui warga sehari-hari berubah menjadi lintasan balap sepanjang lebih dari 60 km. Dipenuhi tikungan tajam, tanjakan, turunan, dan jalur sempit yang nyaris tak memberi ruang untuk kesalahan. Tidak ada sirkuit modern, tidak ada pagar pengaman berlapis, yang ada hanyalah aspal keberanian dan keterampilan luar biasa. Balapan ini lahir pada tahun 1907. Saat itu, Inggris melarang balapan kecepatan tinggi di jalan umum. Pulau Isle of Man Titi menjadi pengecualian, dan dari sanalah sejarah salah satu ajang balap paling legendaris di dunia dimulai. Seiring waktu, motor terus berkembang, dari mesin sederhana di awal abad ke-20-an hingga superbike modern, berkekuatan lebih dari 200 tenaga kuda. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, lintasannya tetap sama, menuntut keberanian dan konsentrasi tanpa henti. Disinilah lahir para legenda, nama-nama besar seperti Joy Dunlop, John McGuinness, hingga Michael Dunlop, mengukir sejarah dengan kemenangan yang membuat mereka dikenang oleh para penggemar balap di seluruh dunia. Tetapi, Isle of Man Titi juga memiliki sisi yang kelam. Ajang ini dikenal sebagai salah satu balapan yang paling berbahaya yang pernah ada. Banyak pembalap yang telah kehilangan nyawa saat mengejar impian mereka di lintasan ini. Meski demikian, setiap tahun selalu ada pembalap baru yang datang. Mereka tahu resikonya, mereka memahami bahayanya. Namun, ketika lampu start menyala dan mesin mulai meraung, rasa takut berubah menjadi tekad. Bagi mereka, Isle of Man Titi bukan tentang melawan pembalap lain, ini adalah pertarungan melawan batas kemampuan diri sendiri. Lalu, mengapa balapan yang begitu berbahaya ini tetap bertahan selama lebih dari 100 tahun? Apa yang membuat ribuan orang terus datang untuk menyaksikannya? Dan bagaimana ajang ini berubah menjadi simbol keberanian terbesar dalam dunia balap motor? Mari kita telusuri sejarahnya, para legenda, serta kisah luar biasa di balik Isle of Man Titi, balapan yang oleh banyak orang dijuluki sebagai perlombaan paling berbahaya di dunia. Tahun 1907, di Eropa, industri sepeda motor sedang berkembang pesat. Para pabrikan berlomba-lomba menciptakan mesin yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih handal. Namun, ada satu masalah besar. Pemerintah Inggris melarang balapan kecepatan tinggi di jalan umum karena dianggap membahayakan masyarakat. Bagi para insinyur dan pembalap, larangan itu menjadi hambatan besar. Mereka membutuhkan tempat untuk menguji kemampuan mesin dalam kondisi nyata, bukan sekedar di atas meja gambar. Namun, harapan itu datang dari sebuah pulau kecil di Laut Irlandia. Pulau itu bernama Isle of Man. Dengan aturan yang lebih longgar dan dukungan dari pemerintah setempat, jalan-jalan umum di pulau tersebut diubah menjadi lintasan balap, tidak dibangun khusus menjadi sirkuit modern, melainkan memanfaatkan jalan yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat. Lahirlah ajang yang kelak dikenal sebagai Isle of Man Tourist Trophy, atau lebih akrab disebut Isle of Man Titi. Balapan perdana digelar pada 28 Mei 1907. Saat itu,
Para pembalap menunggangi motor yang jika dibandingkan dengan motor masa kini terlihat sangat sederhana. Mesinnya kecil, teknologinya terbatas, dan perlengkapan keselamatan hampir tidak ada. Namun, semangat mereka luar biasa. Mereka bukan hanya mengejar kemenangan, mereka sedang membuktikan bahwa sepeda motor mampu berkembang menjadi kendaraan yang cepat, tangguh, dan dapat diandalkan. Tidak ada yang menyangka bahwa balapan sederhana di sebuah pulau kecil itu akan tumbuh menjadi salah satu ajang paling legendaris dalam sejarah otomotif. Seiring berjalannya waktu, kecepatan meningkat drastis, teknologi terus berkembang, namun satu hal tetap bertahan hingga sekarang, lintasannya. Jalan sempit yang dipenuhi tikungan tajam, tanjakan, turunan, dinding batu, pagar rumah, dan pepohonan masih menjadi saksi bisu keberanian para pembalap selama lebih dari 1 abad. Di tempat inilah lahir sebuah tradisi. Tradisi yang tidak hanya menguji kecepatan mesin, tetapi juga keberanian manusia hingga ke batasnya. Bagi sebagian orang, sebuah sirkuit balap adalah tempat yang dirancang untuk memberikan ruang jika pembalap melakukan kesalahan. Aspal yang lebar, area run-off, pagar pengaman, hingga gravel trap disiapkan untuk mengurangi resiko. Namun semua itu tidak berlaku di Isle of Man Titi. Lintasan yang digunakan bernama Mountain Course membentang lebih dari 60 km dan memiliki ratusan tikungan. Ini bukan sirkuit tertutup, melainkan jalan raya yang setiap hari digunakan oleh warga Pulau Isle of Man. Saat balapan dimulai, jalanan itu berubah menjadi arena yang menuntut kesempurnaan. Di satu sisi berdiri tembok batu yang telah berusia puluhan tahun, di sisi lain terdapat pagar rumah, pepohonan besar, tiang listrik, dan trotoar. Tidak ada ruang untuk melebar, tidak ada kesempatan kedua. Setiap tikungan memiliki karakter yang berbeda, ada yang menurun tajam, hingga membuat motor terasa melayang. Ada pula tanjakan yang memaksa pembalap menjaga keseimbangan saat motor kehilangan sebagian tekanan ke permukaan jalan. Kemudian datang bagian paling terkenal, Snaffle Mountain. Di kawasan pegunungan ini, cuaca dapat berubah dalam hitungan menit. Seorang pembalap bisa memulai putaran di bawah langit yang cerah, lalu beberapa kilometer kemudian memasuki kabut tebal, angin kencang, atau jalan yang mulai lembab. Artinya mereka bukan hanya melawan di lintasan, mereka juga melawan alam. Yang membuat semuanya semakin luar biasa adalah satu keyakinan, hampir seluruh lintasan harus dihafalkan. Para pembalap mengingat setiap tikungan, setiap tanjakan, setiap turunan, bahkan setiap perubahan permukaan aspal. Kesalahan mengingat satu titik pengereman saja dapat mengubah balapan menjadi bencana. Saat kecepatan menyentuh lebih dari 300 km per jam, waktu untuk bereaksi hanya sepersekian detik. Di dunia balap, banyak lintasan menguji kemampuan pembalap. Namun, Mountain Course menguji sesuatu yang lebih dalam. Keberanian, disiplin, dan kemampuan untuk tetap tenang ketika rasa takut terus membayangi di setiap kilometer. Mungkin itulah alasan mengapa menyelesaikan satu putaran di Mountain Course saja sudah dianggap sebagai sebuah pencapaian besar. Karena di lintasan ini, kemenangan bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, tetapi juga tentang siapa yang mampu menaklukkan rasa takut tanpa kehilangan kendali. Setiap olahraga memiliki pahlawannya, namun di Isle of Man Titi, seorang pembalap tidak disebut legenda hanya karena sering menang. Mereka menjadi legenda karena mampu menguasai lintasan yang selama puluhan tahun membuat banyak orang menyerah. Nama pertama yang selalu dikenang adalah Joy Dunlop. Bagi masyarakat Isle of Man, Joy bukan sekedar juara, ia adalah simbol keberanian, kerendahan hati, dan dedikasi tanpa batas. Dengan gaya balap yang tenang, namun sangat presisi, ia berhasil meraih 26 kemenangan, sebuah pencapaian yang pada masanya terasa hampir mustahil. Yang membuat Joy begitu dihormati, bukan hanya jumlah tropinya, ia dikenal sebagai pembalapan yang lebih mencintai balapan daripada ketenaran. Di balik helmnya, ia adalah sosok sederhana yang selalu menghormati lawannya,
penggemar, dan tradisi Isle of Man Titi. Namun waktu terus berjalan, generasi baru mulai bermunculan, membawa teknologi yang lebih canggih dan kecepatan yang semakin luar biasa. Salah satu nama terbesar adalah John McGuinness. Dijuluki Moray Campbell Missile, pembalap asal Inggris ini menjadi ikon era modern Isle of Man Titi. Dengan keberanian yang luar biasa dan pengalaman yang panjang, ia mencatat puluhan kemenangan serta menjadi salah satu pembalap pertama yang mampu menembus rata-rata kecepatan lebih dari 130 mil per jam dalam satu putaran mountain course. Bagi banyak penggemar, John membuktikan bahwa pengalaman, ketenangan, dan pemahaman terhadap lintasan seringkali lebih berharga daripada sekedar keberanian. Lalu datang generasi berikutnya, sebuah nama yang membawa kembali kejayaan keluarga Dunlop, Michael Dunlop. Kecepatannya begitu agresif, gaya balapnya yang berani. Di setiap tikungan, ia terlihat seolah selalu berada di batas kemampuan manusia dan mesin. Dengan semangat yang diwarisi keluarganya, Michael terus memecahkan rekor demi rekor dan menambah jumlah kemenangannya. Hingga namanya sejajar dengan para legenda terbesar dalam sejarah Isle of Man Titi. Namun satu hal yang selalu menghubungkan mereka semua adalah rasa hormat terhadap mountain course. Tidak peduli berapa kali mereka menang, tidak peduli seberapa cepat motor yang mereka tunggangi. Setiap kali visor ditutup dan lampu start menyala, mereka tahu bahwa lintasan ini tidak pernah memberikan jaminan keselamatan. Di Isle of Man Titi, sejarah tidak ditulis oleh mereka yang hanya berani memacu gas. Sejarah ditulis oleh mereka yang mampu menyeimbangkan kecepatan, ketepatan, dan keberanian di lintasan yang tidak pernah memaafkan satu kesalahan pun. Di dunia balap, setiap pembalap memahami satu kenyataan. Semakin tinggi kecepatan, semakin besar pula resikonya. Namun, di Isle of Man Titi, resiko itu terasa jauh lebih nyata. Setiap kali seorang pembalap berdiri di garis start, ia tahu bahwa lintasan yang akan dihadapinya tidak akan memberi ampun. Tidak ada area pelarian yang luas, tidak ada ruang untuk memperbaiki kesalahan di tikungan berikutnya. Hanya ada satu pilihan, tetap fokus atau membayar harga yang sangat mahal. Selama lebih dari 1 abad penyelenggaraannya, Isle of Man Titi telah menjadi saksi begitu banyak kisah kemenangan, tetapi juga kehilangan. Banyak pembalap terbaik datang dengan mimpi besar, namun tidak semuanya pulang membawa trofi. Bagi masyarakat luar, kenyataan itu sering memunculkan satu pertanyaan, mengapa balapan ini masih terus diadakan? Jawabannya, ternyata tidak sesederhana soal kecepatan. Bagi para pembalap, Isle of Man Titi adalah puncak dari perjalanan hidup mereka. Dibutuhkan bertahun-tahun untuk memahami setiap tikungan mountain course. Mereka berlatih tanpa henti, mempelajari lintasan hingga ke detail terkecil, dan membangun kepercayaan penuh kepada tim serta mesin yang mereka tunggangi. Keputusan untuk turun balapan bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan. Mereka datang dengan kesadaran penuh akan resikonya. Di balik raungan mesin dan sorak ribuan penonton, ada keluarga yang menunggu di rumah. Ada mekanik yang bekerja siang dan malam, ada relawan, marshal, petugas medis, dan seluruh komunitas Isle of Man Titi yang menjaga tradisi ini tetap berjalan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, setiap kemenangan di Isle of Man Titi memiliki makna yang berbeda. Trofi bukan sekedar simbol siapa yang paling cepat. Trofi adalah lambang dari kerja keras, pengorbanan, dan keberanian menghadapi tantangan yang tidak dimiliki balapan lain. Mungkin itulah sebabnya setiap kali seorang pembalap berhasil menyelesaikan balapan, tepuk tangan para penonton terdengar begitu tulus. Mereka tidak hanya memberi penghormatan kepada sang pemenang, mereka juga menghormati setiap orang yang berani berdiri di garis start. Di Isle of Man Titi, keberanian bukan diukur dari seberapa cepat seseorang memacu motornya. Keberanian adalah ketika seseorang memahami seluruh resikonya, namun tetap memilih memberikan kemampuan terbaiknya dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat terhadap lintasan. Dan mungkin disitulah letak makna sebenarnya dari Isle of Man Tourist Trophy. Bukan sekedar tentang menjadi yang tercepat,
melainkan tentang keberanian, dedikasi, dan semangat manusia untuk terus menantang batas kemampuannya. Lebih dari 1 abad telah berlalu sejak suara mesin pertama menggema di jalan-jalan sempit Pulau Isle of Man. Dunia telah berubah, sepeda motor berevolusi menjadi jauh lebih cepat, lebih ringan, dan dipenuhi teknologi canggih. Sistem elektronik mampu mengendalikan tenaga mesin, aerodinamika yang terus disempurnakan, dan keselamatan pembalap yang berkembang pesat. Namun di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang tetap bertahan, Isle of Man TT. Ajang ini bukan sekedar balapan, ia adalah bagian dari sejarah otomotif dunia. Banyak teknologi yang kini digunakan pada motor performa tinggi lahir dari semangat untuk membuat mesin lebih cepat, stabil, dan lebih handal saat menghadapi tantangan ekstrim. Meski pengembangannya berasal dari berbagai ajang balap dan riset pabrikan, semangat kompetisi seperti yang terlihat di Isle of Man TT terus mendorong batas kemampuan manusia dan mesin. Bagi para penggemar, Isle of Man TT adalah tempat di mana keberanian bertemu dengan keterampilan. Disinilah nama-nama besar dikenang, bukan hanya karena kemenangan mereka, tetapi karena keberanian menghadapi lintasan yang telah menguji begitu banyak generasi pembalap. Mungkin tidak semua orang memahami mengapa seseorang memilih berlomba di tempat seberbahaya ini. Namun bagi mereka yang mencintai dunia balap, jawabannya selalu sama. Karena ada mimpi yang terlalu besar untuk diabaikan. Karena ada kebanggaan yang tidak bisa diukur hanya dengan piala. Dan karena ada warisan yang ingin mereka tinggalkan untuk generasi berikutnya. Selama mesin masih diciptakan, selama masih ada orang yang bermimpi menjadi pembalap, selama suara raungan motor masih mampu membuat jantung berdegup lebih cepat, nama Isle of Man TT akan terus hidup, bukan hanya sebagai balapan, melainkan sebagai simbol keberanian, dedikasi, dan kecintaan manusia terhadap kecepatan. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini. Jika kisah ini membuat Anda semakin mencintai dunia otomotif, jangan lupa dukung Distrik 40 Garage dengan menekan tombol subscribe dan bagikan dokumenter ini kepada sesama pecinta kecepatan. Karena di Distrik 40, kita tidak hanya membahas mesin, kita menghidupkan kembali sejarah di balik setiap raungan yang pernah mengubah dunia. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.